Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aziza, NIM 1917405090 dari kelas 5 PGIB. Di sini saya akan membuat video pengambilan data pada percobaan gelombang kali dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Di sini saya sudah memiliki lembar pengambilan datanya, yaitu ada yang pertama percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Kemudian yang kedua ada percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Kemudian yang ketiga yaitu ada percobaan pengaruh tekanan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Langsung saja kita mulai pada percobaan yang pertama, yaitu pada percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap. Kita buka dulu aplikasi PET Simulation-nya, kemudian kita klik oscillasi, kemudian kita pilih no end, kemudian di bawah ini kita keluarkan ruler. Kemudian tensinya kita lakukan saja, kemudian dampingnya kita 0. Kemudian di sini kita dapat mengatur amplitudo dan frekuensinya. Di sini frekuensi di sini pada percobaan pertama frekuensinya yaitu tetap sebesar 1,5 Hz. Di sini sudah diatur 1,5 Hz. Kemudian pada data yang pertama amplitudonya itu 1,25. Kita atur dulu 1,25. Kemudian kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Nah, setelah stabil kita dapat klik ini untuk stop ya. Kemudian kita atur bola hijau ini agar pas dengan garis warna oranye ini untuk menghitung lambdanya ya teman-teman. Nah, perlu diketahui teman-teman di sini pada penggarisnya yaitu terdapat 1, 2, 3, 4 sebelum 1. Berarti pada garis yang pertama bernilai 0,2 cm, kemudian 0,4, kemudian 0,6 dan 0,8. Nah, setelah kita paskan antara bola hijau ini dengan garis warna oranye, kemudian kita hitung lambdanya, yaitu dengan cara kita menghitung antara satu bukit dan satu lembahnya. Nah, di sini terlihat perpotongan garisnya berada di antara 0,8 dan 1 ya teman-teman. Berarti ini 0,9. Tulis 0,9 cm atau sama dengan 0,00 meter. Kemudian pada data yang kedua kita ubah amplitudonya menjadi 1. Kita playkan lagi, kemudian kita tunggu sampai stabil. Kemudian kita stop lagi, kita cari lambdanya lagi. Kemudian kita dapat menghitung lambdanya. Nah, di sini terlihat masih sama seperti tadi ya teman-teman, di antara 0,8 dan 1. Jadi hasilnya masih sama. Kemudian untuk data yang ketiga itu amplitudenya diganti menjadi 0,75. Kita play lagi, kita tunggu sampai stabil. Kemudian kita pause, kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini masih terlihat di antara 0,8 dan 1 ya teman-teman. Di 0,9. Kemudian pada data yang keempat yaitu 0,5. Kita ubah dulu amplitudenya menjadi 0,5. Kita play dan kita tunggu sampai stabil lagi. Kemudian kita pause, kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi, di antara 0,8 dan 1 berarti masih sama 0,9.
Kemudian kita cari data yang terakhir yaitu 0,25 amplitudenya. Kita apply lagi. Kita tunggu sampai stabil. Kemudian kita pause lagi, kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini masih terlihat sama ya teman-teman, masih di antara 0,8 dan 1. Berarti di sini masih 0,9. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari cepat lambat gelombang dan periode. Rumus untuk mencari cepat lambat gelombang yaitu lambda dikali dengan frekuensi. Jadi di sini 0,009 dikali dengan 1,5 sama dengan 0,0135 meter per sekon. Kemudian yang kedua, karena di sini lambdanya sama semua, jadi hasilnya pun di sini masih sama ya teman-teman. Kemudian untuk mencari periode kita dapat menggunakan rumus yaitu lambda dibagi dengan cepat lambat gelombang. Jadi di sini yaitu 0,009 dibagi dengan 0,0135 sama dengan 0,6 second. Karena di sini datanya sama, jadi masih sama semua ya teman-teman. Nah, kita masuk pada percobaan yang kedua. Di sini yaitu percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Kita lihat dulu di sini, kita atur ulang osilasi no end, kemudian rollnya dikeluarkan, kemudian tensionnya kita lakukan saja, dampingnya kita 0, kemudian di sini amplitudenya tetap sebesar 1,25. Kita atur amplitudenya 1,25. Kemudian frekuensi yang pertama yaitu 1,25. Nah, kita tunggu sampai gelombangnya stabil dulu. Kemudian kita stop, langkahnya masih sama, kita cari lambdanya. Nah, di sini terlihat satu bukit dan satu lambdanya itu di angka 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 1 cm sama dengan 0,001 meter. Kemudian untuk yang kedua kita ganti frekuensinya menjadi 1. Apply, kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Kemudian kita pause, kemudian kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini kita dapat melihat yaitu antara satu lebah dan satu lebahnya itu di antara 1,2 dan 1,4. Berarti di sini 1,3 ya teman-teman. 1,3 cm atau sama dengan 0,013 meter. Kemudian yang ketiga frekuensinya diganti menjadi 0,75. Kita apply. Kita tunggu sampai stabil. Kemudian kita pause, kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini terlihat di antara 1,6 dan 1,8 ya teman-teman. Berarti ini 1,7 cm. 7 cm atau sama dengan 0,017 meter. Kemudian yang keempat yaitu 0,5, frekuensinya 0,5. Apply, kita tunggu sampai stabil. Kemudian kita pause lagi, kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini terlihat bahwa lambdanya itu di antara
2,4 dan 2,6 ya teman-teman. Jadi di sini 2,5 cm. Sama dengan 0,025 meter. Untuk data yang terakhir yaitu frekuensinya diganti menjadi 0,25. Kita play lagi, kita tunggu sampai gelombangnya stabil. Setelah itu kita pause, kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini terlihat bahwa satu lembah dan satu budirnya itu pas di angka 5 cm ya teman-teman. 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. Kemudian rumus yang lebih sama untuk mencari cepat lambat gelombang yaitu lambda dikali frekuensi, dan untuk mencari periode yaitu lambda dibagi dengan cepat lambat gelombang. Jadi di sini yaitu 0,01 dikali dengan 1,25 sama dengan 0,0125 meter per sekon. Kemudian yang kedua 0,013 dikali dengan 1 sama dengan 0,013 meter per sekon. Kemudian yang ketiga 0,017 dikali dengan 0,75 sama dengan 0,01275 meter per sekon. Kemudian yang keempat 0,025 dikali dengan 0,5 sama dengan 0,0125 meter per sekon. Kemudian yang terakhir yaitu 0,05 dikali dengan 0,25 sama dengan 0,0125 meter per sekon. Kemudian untuk mencari periodenya yaitu tadi lambda dibagi dengan cepat lambat gelombang. Jadi di sini 0,01 dibagi dengan 0,0125 sama dengan 0,8 sekon. Kemudian yang kedua 0,013 dibagi dengan 0,013 sama dengan 1 sekon. Kemudian yang ketiga 0,017 dibagi dengan 0,01275 sama dengan 1,3 sekon. Kemudian yang keempat 0,025 dibagi dengan 0,0125 sama dengan 2 sekon. Kemudian yang terakhir 0,05 dibagi dengan 0,0125 sama dengan 4 sekon. Nah, kemudian kita masuk pada percobaan ketiga, yaitu percobaan tegangan tali. Percobaan pada pengaruh tekanan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Kita reset, kita pilih oscilasi, kemudian no end, kemudian kita keluarkan rollernya. Kemudian untuk tensionnya kita atur, yang pertama yaitu kita lowkan dulu, kemudian dampingnya kita non. Nah, di sini amplitudo dan frekuensinya itu tetap ya teman-teman. Frekuensinya di sini 1,5 sudah. Kemudian amplitudenya 1,25. Nah, sudah, kita tunggu sampai gelombangnya stabil dulu. Kemudian kita stop, kita cari lambdanya lagi.
Nah, di sini terlihat coba kita tarik dulu ya teman-teman garisnya. Nah, di sini terlihat di antara 0,8 dan 1 ya teman-teman, berarti di sini 0,9 cm atau sama dengan 0,009 meter. Kemudian untuk yang kedua kita ganti tensinya menjadi medium, kita play, kita tunggu sampai gelombangnya stabil, kemudian kita stop, kita cari lambdanya. Nah, di sini terlihat bahwa garisnya itu di antara 0,4 dan 0,6 ya teman-teman, berarti 0,5 mohon maaf 2,5 cm atau sama dengan 0,025 meter. Kemudian data yang terakhir kita ganti tensinya menjadi high, kemudian kita play, itu kita pause, kita cari lambdanya lagi. Nah, di sini terlihat perpotongan antara satu lembah dan satu bukitnya itu pas di antara 4,2 ya teman-teman. Berarti ini kita tulis 4,2 cm dan sama dengan 0,042 meter. Kemudian untuk mencari cepat lambatnya masih sama rumusnya seperti tadi, yaitu lambda dikali frekuensi dan periodenya lambda dibagi dengan cepat lambat gelombang. Di sini berarti 0,069 dikali dengan 1,5 sama dengan 0,0135 meter per sekon. Kemudian yang kedua 0,025 dikali dengan 1,5 sama dengan 0,0375 meter per sekon. Kemudian yang ketiga 0,042 dikali dengan 1,5 sama dengan 0,063 meter per sekon. Kemudian untuk mencari periodenya di sini yaitu 0,09 dibagi dengan 0,0135 sama dengan 0,6 sekon. Kemudian yang kedua 0,025 dibagi dengan 0,375 sama dengan 0,6 sekon. Kemudian di sini 0,042 dibagi dengan 0,063 sama dengan 0,6 sekon. Kemudian untuk percobaan pertama dapat kita simpulkan bahwa besarnya amplitudo yang diberikan pada gelombang kali itu tidak memberikan pengaruh terhadap besarnya panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode pada gelombang kali. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu hasilnya itu sama semua ya teman-teman. Jadi di sini itu besarnya amplitudo itu tidak mempengaruhi baik dari panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode. Kemudian untuk data yang kedua yaitu dapat disimpulkan bahwa semakin kecil frekuensi yang diberikan, maka panjang gelombang dan periode yang dihasilkan oleh gelombang tali akan semakin besar, atau dapat dikatakan yaitu berbanding terbalik dengan frekuensi. Dan begitu pun sebaliknya, sedangkan cepat lambat gelombang yang dihasilkan pada setiap penambahan frekuensi pada gelombang kali itu memiliki hasil yang saling mendekati. Jadi besarnya frekuensi itu yang diberikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap cepat lambat gelombang yang dihasilkan oleh gelombang kali.
Kemudian untuk percobaan yang ketiga, yaitu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tekanan tali yang diberikan dengan memberikan amplitudo dan frekuensi yang tetap, maka panjang gelombang dan cepat lambat gelombang yang dihasilkan akan semakin besar, atau dapat dikatakan yaitu berbanding lurus dengan tekanan tali yang diberikan, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan periode yang dihasilkan itu memiliki hasil yang tetap. Jadi penggunaan tekanan tali low, medium, dan high itu tidak mempengaruhi periode yang dihasilkan oleh gelombang tali. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.